Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Minggu 18 Desember 2022. Kita memasuki Minggu Advent yang keempat, dan itu berarti bahwa perayaan Natal sebentar lagi kita rayakan. Renungan kita ambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan ayat 24 tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini, tokoh Yusuf ditampilkan pada hari ini, khusus tokoh Santo Yusuf atau Santo Yosef. Bagaimana peran Santo Yosef di dalam kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus? Kita tahu bahwa memang tidak banyak cerita atau kisah tentang Yosef dalam kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, namun peran Santo Yosef itu sangat penting sekali, sehingga dengan demikian karya keselamatan Allah itu bisa terlaksana dan keselamatan bisa dirasakan oleh banyak orang. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kalau kita melihat Santo Yosef, sosok Santo Yosef sungguh pribadi yang sangat unggul, pribadi yang sangat matang secara jasmani maupun rohani. Kita lihat misalnya dalam keputusan-keputusan Santo Yosef di dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang menggembirakan maupun yang sukar. Menghadapi peristiwa-peristiwa yang menggembirakan tentu kita andaikan semua kita pun tidak ada masalah menghadapinya. Tetapi ketika menghadapi masalah-masalah yang pelik, masalah-masalah yang sukar, masalah-masalah yang mengandung bahaya, maka bagaimana sikap itu bisa kita wujud nyatakan? Nah, kita mau belajar dari Santo Yosef, Sang Bapa Ilahi yang sungguh memberikan inspirasi sikap-sikap yang bijaksana kepada kita sekalian. Dalam kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Santo Yosef dipilih oleh Allah menjadi pendamping Bunda Maria. Ya. Dan dikatakan dalam Injil pada waktu itu mereka baru bertunangan, artinya belum menikah, belum resmi menjadi suami istri. Tetapi kemudian malaikat Gabriel itu memberitahu bahwa Bunda Maria itu akan mengandung. Tentu Santo Yosef sangat kebingungan pada waktu itu, bahwa calon pasangannya itu yang belum resmi menjadi suami istri sudah mengandung. Tapi apa yang terjadi? Bahwa berkali-kali Allah menyapa Santo Yosef melalui para malaikat. Bahkan juga di dalam mimpi, maka terkenal mimpi Santo Yosef. Dalam mimpi Tuhan berkata kepada Santo Yosef supaya Yosef itu mengambil Maria sebagai istrinya. Lalu kemudian apa yang diputuskan oleh Santo Yosef ketika dia mendengar berita tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dan harus mengambil Maria sebagai istrinya, padahal mereka belum bersuami, belum menjadi suami istri maksud saya. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tentu pertama-tama kalau kita mengikuti kisah dalam Injil, Santo Yosef tidak pikir panjang, lalu kemudian memutuskan, dikatakan Yosef setelah bangun mengambil Maria sebagai istrinya. Artinya Yosef itu sungguh pria yang sangat taat, pria yang saleh, pria yang sungguh konsekuen dengan keputusan-keputusannya. Dia tidak berpikir panjang untuk dirinya sendiri, keselamatan dirinya, tetapi pertama-tama dia mendahulukan keselamatan yang lain. Dalam hal ini keselamatan Bunda Maria karena sedang mengandung dari Roh Kudus. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tentu ada banyak sikap-sikap Santo Yosef yang sangat unggul, yang dalam tanda petik melebihi sikap orang pada kebanyakan. Sehingga dengan demikian Santo Yosef sungguh menjadi teladan bagi kita. Dan di dalam kehidupannya juga Yosef sangat setia terhadap keputusannya. Kalau kita melihat sejarah keselamatan ketika Yesus lahir, lalu kemudian ada banyak ancaman-ancaman
bayi Yesus akan dibunuh, maka Yosef dikatakan mengambil bayi dan ibunya lalu pergi mengungsi ke Mesir. Dan hal itu sebagai sebuah tanda tanggung jawab yang amat besar yang dipikul oleh Santo Yosef dan dijalaninya dengan setia. Jadi dengan kata lain bahwa kesetiaan ini menjadi spirit, menjadi semangat Santo Yosef di dalam melaksanakan tugas dan perutusannya sebagai Bapak dalam keluarga kudus di Nazaret. Bagi Maria dan Yosef, bagi Maria dan Yesus di dalam keluarga kudus. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tentu dengan demikian juga kita mendapatkan inspirasi bagaimana kita juga mewujudkan kesetiaan itu di dalam kehidupan kita, tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Apakah selama ini kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga, dan juga tentunya dengan selalu berserah pada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan supaya tanggung jawab kita itu bisa kita laksanakan dengan baik. Lalu yang kedua adalah sikap tidak mementingkan diri sendiri. Sikap yang tidak mengedepankan dirinya sendiri. Santo Yosef justru dalam arti tertentu, Santo Yosef terus berperan mendukung karya keselamatan Allah dari belakang. Ya. Maka tidak banyak cerita tentang Santo Yosef bagaimana perjalanan dari mulai Yesus lahir sampai dengan Yesus wafat. Bahkan kita hanya menjumpai ketika Yesus lahir, lalu kita jumpai lagi pada Yesus ditemukan di bait Allah. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa peran Santo Yosef itu sangat besar di dalam karya keselamatan Allah. Dia ambil bagian sepenuhnya, tidak separuh-separuh, tetapi sungguh dengan sebulat hati dia menyerahkan dirinya itu supaya dipakai oleh Allah menjadi jalan, menjadi alat untuk untuk menghadirkan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, mari kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita juga diberi rahmat oleh Allah, supaya dapat meneladan sikap dan hidup Santo Yosef. Tuhan memberkati.